lagi dengan saya, Pendeta Martin Kalau dalam Tabura Injil. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara sekalian? Saya percaya semoga Ibu dan Bapak semua dalam keadaan sukacita. Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan, di mana bagian firman Tuhan yang kita akan baca pada hari ini, kita akan renungkan dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, bagian firman Tuhan yang kita akan renungkan terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Hari ini Tuhan Yesus, Engkau pertemukan kami dalam Tabura Injil. Dan hari ini Tuhan Yesus kami akan merenungkan bagian firman-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon hikmat daripada Engkau. Buka hati kami pribadi lepas pribadi agar bagian firman-Mu tidak lalu begitu saja. Dan sebagai hamba-Mu, kuasai mulut bibir hati hamba agar apa yang hamba perkatakan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap membaca dan merenungkan bagian daripada firman-Mu. Amin. Ya, bagian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 diberkata kepada kita demikian. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Ketika Petrus berkata kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapakah kamu berbuat sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya ketika orang-orang muda itu masuk. Mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan hal itu. Pemirsa Tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 saya berikan tema Allah tidak dapat didustai. Allah tidak dapat didustai. Nah, pemirsa Tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dusta itu sudah merupakan kelakuan manusia mulai daripada zaman Alkitab. Bahkan bahan bacaan yang kita baca hari ini berbicara tentang anak Tuhan yang berdusta. Apakah dusta itu disukai oleh Tuhan? Atau apakah kita sendiri sebagai anak-anaknya bisa mendustai Tuhan? Dan apa akibat daripada dusta itu sendiri? Pemirsa Tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya apa yang kita baca hari ini sudah sering kita renungkan, yaitu kisah Ananias dan Safira. Sepasang suami istri ini adalah suatu keluarga yang cukup beriman. Keluarga yang juga cukup rajin beribadah, rajin memuliakan Tuhan, dan juga cukup rajin dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Dan kehidupan keluarga ini cukup harmonis.
Karena kehidupan keluarga ini terbuka satu dengan yang lain. Tidak ada yang tersembunyi di antara suami istri ini. Namun ada yang ganjil, yang membuat kita bertanya-tanya. Mengapa kehidupan keluarga yang taat beribadah, suka memberi, keluarga yang harmonis, tetapi pada kenyataannya sepasang suami istri pada akhirnya mati secara menggenaskan atau mati secara tiba-tiba. Dan Alkitab mengatakan Ananias dan Safira ini matinya hampir sama persis. Coba kita perhatikan. Di mana Alkitab mengatakan bagaimana cara mereka meninggal. Alkitab mengatakan bahwa Ananias meninggal dijelaskan secara detail oleh Alkitab ayat 5. Di situ dikatakan ketika mendengar perkataan itu rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Cara yang sama dialami oleh istrinya Safira. Lihat ayat 14. Maaf, lihat ayat 10. Perhatikan, simak baik-baik. Ayat 10 berkatakan, lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Tentunya kita bertanya, apa yang menyebabkan Ananias dan Safira ini rebah jatuh dan putus nyawanya, atau apa yang menyebabkan ia mati secara tiba-tiba, mati mendadak? Mari kita baca ayat 3 hingga ayatnya yang keempat. Ayat 3 dan 4 berkata di situ, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan jahat di dalam hatimu? Dari bagian bahan bacaan kita ini mau menjelaskan bahwa Ananias ini tidak jujur. Dia suka berdusta. Rupanya Ananias ini tukang tipu, tukang bohong. Ya, bahasa Alkitab mengatakan pendusta. Hal yang sama terjadi pada istrinya. Mari kita baca ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekian ke tanah itu kamu jual. Jawab perempuan itu, betul sekian. Jawab Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu berdiri depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, simak baik-baik ayat ini. Kisah Ananias dan Safira ini karena berbohong, karena dusta. Ini mengatakan bahwa ketidakjujuran membuat manusia jatuh. Ketidakjujuran membuat kematian. Ketidakjujuran membuat umur pendek. Ketidakjujuran membuat nyawa putus. Dan pada yang terakhir kita lihat bahwa ketidakjujuran membuat apa yang mereka hasilkan tidak mereka nikmati. Karena apa? Matinya cepat dan matinya mendadak. Pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tahukah saudara, Alkitab ini juga mau mengatakan bahwa ketidakjujuran, pendusta, penipu, pembohong, pembawa kematian mendadak. Mengapa kisah ini harus kita baca? Dan mengapa sebagai orang Kristen harus mengetahui ini? Ya, sebagai orang Kristen, ini diberitakan kepada kita supaya kita orang Kristen tidak hidup di dalam apa yang namanya penipuan, apa yang namanya dusta, apa yang namanya pembohongan, apa yang namanya penipuan. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak memang orang Kristen sama seperti Ananias dan Safira, rajin beribadah, rajin memuji dan memuliakan nama Tuhan, rajin berdoa, rajin pergi sembahyang, rajin pergi ke persekutuan, rajin persekutuan PW, PKB, bahkan umur 50 tahun masih rajin sekolah minggu. Tetapi hidupnya tidak jujur, justru tukang tipu, tukang bohong.
tukang dusta. Nah tentunya anak-anak Tuhan paling banyak sering dan melakukan apa yang namanya ketidakjujuran, berbohong. Mereka tidak sadar bahwa berdusta itu, berbohong itu adalah kekejian bagi Tuhan. Hasil dari berdusta atau hasil dari penipu, hasil daripada pembohongan adalah maut. Bahan bacaan kita bila kita bandingkan dengan kitab Amsal pasal 21, dusta itu membawa kematian. Bahkan kalau kita membaca kitab Yakobus pasal 8 ayat 44 berkata, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apakah ia bersekutu dengan dusta? Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Alkitab mengatakan bahwa ketika kita adalah pendusta, kita punya bapa adalah pendusta. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Namanya manusia dalam kehidupan ini sering melakukan apa yang namanya dusta sebagai anak-anak Tuhan. Bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita semua, pemirsa Tabura Injil, saya dan saudara, dia mengingatkan kepada kita. Tinggalkan cara hidup apa yang namanya dusta, penipuan, apa yang namanya ketidakjujuran, karena itu membawa maut. Mari, kalau kita sudah melakukan, minta ampun sama Tuhan, supaya kita memperoleh apa yang namanya hidup baru. Dari bagian firman Tuhan ini juga menjelaskan kepada kita, buang kebohongan, buang dusta, buang tipu-tipu, buang ketidakjujuran, supaya hidup kita tidak mati mendadak, karena Allah tidak dapat didustai. Allah tidak mau didustai. Tuhan Yesus memberkati bagian firman-Nya. Amin. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa buat bagian firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas bagian firman-Mu. Memang benar Bapa, sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus, kami dalam hidup ini dikatakan sebagai orang yang rajin beribadah, rajin memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tapi dalam kenyataan kehidupan kami Tuhan, kami sering berdusta. Kami tidak tahu akibat daripada dusta ini. Hari ini kami membaca bagian firman-Mu. Akibat dari dusta itu adalah kematian. Oleh sebab itu, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami diubahkan supaya kami tidak lagi berdusta dalam hidup ini, karena dusta membuat kematian. Amin. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian renungan bagian kita pada hari ini. Kiranya Bapak dan Ibu diberkati dan saya juga diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom.